فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama kita bisa duduk dan hadir di dalam majelis ilmu, yaitu dalam rangka untuk mengilmui diri kita dengan ilmu Islam, yang dimana tujuannya nanti agar kita bisa menyadari akan kesalahan-kesalahan kita, atau yang disebut dengan kebodohan-kebodohan, atau yang disebut dengan kegelapan-kegelapan itu. Jadi zaman kegelapan itu adalah zaman kebodohan, dan zaman kegelapan itulah yang disebut zaman jahiliyah. Mengapa Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengentaskan kebodohan itu, untuk mengentaskan kejahilan-kejahilan itu? Nah, begitupun apabila kita belum menuntut ilmu atau belum berguru, nah sejatinya itu tadi kita belum dapat mengentaskan kejahilan-kejahilan kita tadi. Nah, mudah-mudahan kita dengan dituntun oleh ilmu ini bisa benar-benar mendapati faedah-faedah daripada ilmu, yaitu untuk menuntun kita menjadi menuju kepada alam yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ini akan terus mengalir kepada seluruh para pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Dan tentunya kita berharap agar kita semua diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini, kita terakhir kemarin sudah sampai kepada syarat belajar, ya, atau syarat menuntut ilmu, atau syarat apabila kita ingin diakui menjadi seorang penuntut ilmu. Maka kenapa kita mesti menjalani ini semua? Ini yang mesti kita ketahui. Karena kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita pahami. Dan itu dilarang di dalam agama. Mengamalkan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak kita ketahui apa itu sebenarnya. Maka yang terjadi adalah apabila tetap dan terus kita amalkan, yang datang itu bukan yang hak, tetapi yang batil. Baik itu pemahaman pun akan datang pemahaman yang batil, yang salah. Makanya jadi kita disebut jadi menghalalkan segala cara, karena memang itulah yang diingini oleh kebatilan itu. Karena kita ingin menuju jalan yang hak, maka semua itu mesti dihapuskan kebatilan-kebatilan itu. Baiklah, di dalam setelah kita mengetahui akan syarat belajar, maka kita sudah duduk disebut menjadi seseorang yang ingin menuntut ilmu atau penuntut ilmu atau thalabah, atau bahasa umum di kalangan pesantren itu jadi santri. Bagi yang laki-laki itu santri. Nah, bagi yang muslimat itu santriwati, bahasanya begitu ya. Nah, sebelumnya kita tentang perkara orang yang berilmu ini sedikit saya ingin mengkhabarkan apa yang menjadi sebuah pandangan daripada Al-Imam Al-Ghazali
di dalam membagi, atau mengklasifikasi orang-orang yang berilmu. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang artinya seseorang yang tahu atau orang yang berilmu. Jadi seseorang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Nah itu maksudnya. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Jadi yadri itu tahu. Kalau la yadri, saya tidak tahu. Itu maksudnya. Jadi tanpa bermaksud menghujat orang lain atau manusia atau golongan ini merupakan golongan manusia yang paling baik. Sebab orang yang tahu bahwa dirinya mengetahui merupakan perilaku orang pintar, memiliki kemapanan ilmu, dan dia mengetahui bahwa ilmu yang didapat itu benar-benar dimanfaatkan untuk umat. Nah ini orang berilmu yang benar ya. Jadi bukan orang ilmu itu yang bakhil, itu enggak benar. Jadi terhadap golongan yang pertama ini kita harus mengikutinya, menghormatinya, dan meneladaninya di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yaitu orang yang tahu atau orang yang berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Jadi golongan yang kedua ini sering kita jumpai juga di dalam kehidupan atau di dalam kita bermasyarakat, bahwa orang ini sebenarnya memiliki potensi atau kemampuan ilmunya, akan tetapi dia tidak menyadari atau tidak memaksimalkan untuk keperluan umat, sehingga orang pada golongan ini disebut juga alim tidur. Jadi ini orang alim yang tidur. Nah kalau yang tadi itu alim jaga ya, orang alim yang dia jaga, artinya dia melayani umat, maksudnya gitu. Nah berarti alim tidur ini dia tidak umum, tidak terbuka seperti kita sekarang ini ya, itu disebut alim tidur. Yang ketiga adalah rajulun ya la yadri wa yadri annahu la yadri, yaitu orang yang tidak tahu. Nah, artinya orang tidak berilmu dan tahu bahwa ia tidak tahu. Nah, ini secara singkat dan sederhana, golongan manusia yang ketiga ini adalah sedang dalam proses mencari ilmu atau penuntut ilmu. Artinya orang mencari ilmu di sini lebih kepada berangkat dari sesuatu yang tidak diketahui, tapi ia berusaha keras untuk mengetahui. Nah ini golongan orang yang ketiga, artinya ini orang tergolong orang yang penuntut ilmu. Jadi menurut Imam Ghazali jenis manusia ini tergolong baik, masih jelas. Ini jenis manusia yang bisa menyadari kekurangannya. Jadi golongan ini bisa dikatakan belum memiliki kapasitas ilmu yang memadai, akan tetapi dia tahu dan dia menyadari fakta tersebut.
dia tidak kurang tahu tadi, sehingga ia berusaha keras untuk belajar dan mengejar ketertinggalannya. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa kita menyadari tadi. Nah, itu bahasa tentang kesadaran. Terus yang terakhir adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, yaitu orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ya, ini jenis manusia yang keempat yang paling buruk kedudukannya. Jika tidak mau menggunakan kata bodoh. Jadi ini orang yang memang betul-betul bodoh. Ini celakanya model manusia seperti ini susah diingatkan. Ini bandel, istilah bahasa kita itu bandel. Selalu malah dia merasa tahu, anehnya begitu. Merasa tahu, merasa memiliki ilmu, merasa berhak menjawab semua persoalan. Seakan-akan tahu apa masalah dia tahu. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Sehingga kita dapat mengatakan manusia golongan yang terakhir ini adalah apa yang ia ucapkan itu lebih banyak menyesatkan. Karena dia tidak memiliki landasan keilmuan yang jelas dan mapan. Perjalanannya dan lain sebagainya. Nah, ini jadi golongan manusia yang keempat ini jangan sampai ketempuan kita. Jangan sampai ketemu dan jangan sampai kita menjadi orang yang keempat ini. Sudahlah nggak ada ilmu, merasa tahu lagi. Maka terkadang kan kalau kita lihat, sudahlah nggak ngerti, malah mau mengajarkan orang. Ini kriteria orang berilmu dari yang mulai baik sampai yang paling buruk. Itulah sedikit yang mesti kita ketahui, artinya mana orang jenis yang mesti kita dekati dan mana jenis orang yang mesti kita jauhi. Jadi intinya orang jahil atau orang bodoh tadi ini bisa menyesatkan, hati-hati ya. Enggak itu muslimin, enggak itu muslimat. Yang hebatnya terkadang itu tadi banyak melakukan nasihat-nasihat di dalam kejahilan-kejahilannya. Dia merasa mengerti ya. Baiklah, itu sedikit yang mesti kita ketahui, orang-orang yang mesti kita dekati atau yang mesti kita jauhi. Nah, setelah kita menjadi seorang penuntut ilmu tadi ya, maka selanjutnya di dalam proses menuntut ilmu atau disebut sebagai seorang penuntut ilmu atau santri, maka kita mesti mengetahui cara-cara untuk menjadi penuntut ilmu. Tadi syarat menjadi penuntut. Cara di dalam belajar, cara di dalam menuntut ilmu lain lagi caranya. Jadi ini betul-betul kita di dalam perjalanan yang bertahap supaya kita memperdapati hasil yang baik. Jadi kita tidak asal-asalan di dalam ingin menuntut ilmu ya. Guru, saya mau belajar untuk ilmu. Ya sudah, duduk belajar. Jadi sementara hal-hal yang detail dalam cara-cara mereka menuntut ilmu itu tidak dijelaskan, maka menjadi salah gurunya juga mungkin ya. Maka ini supaya jangan sampai kecolongan seperti yang sudah-sudah, maka ini tetap mesti diberitahu supaya ke depan tidak ada lagi bahasa, wah guru saya belum tahu. Begitu. Jadi adapun adab atau cara orang yang belajar ilmu itu maka terbagi menjadi dua bagian caranya menuntut ilmu itu.
ya. Atau yang disebut adab dia di dalam menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua bagian. Ini dijelaskan oleh dan dituliskan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di dalam kitabnya tentang bab adab di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah yaitu adab kepada dirinya sendiri. Jadi begitu mau menuntut ilmu itu kita mesti beradab kepada diri sendiri, mesti tahu menempatkan, maksudnya gitu, terhadap diri kita sendiri itu kayak apa. Ini di luar selain langsung berhadapan kepada guru. Karena adab yang pertama ini bisa jadi kita nggak di depan guru, di rumah. Nah ini. Jadi ini termasuk cara kita mau diakui. Karena kita diakui sebagai penuntut ilmu itu bukan di sini saja kan. Begitu kita di rumah, saya lagi belajar, saya menuntut ilmu. Ya kan begitu. Berarti bukan di sini saja. Kita sudah dapat status itu, ya bukan hanya di sini. Nah ini melekat terus, maka disebut adab kepada diri gitu. Ya. Yang pertama kepada dirinya sendiri itu artinya di dalam belajar itu, di dalam menuntut ilmu. Entar dulu. Sebelum saya masuk kepada adabnya, adab kepada diri ini atau caranya, bagaimana kalau kita tidak tahu caranya? Nah, itu kita balik dulu, kita gugat dulu sedikit. Sebelum nanti setelah ini baru menggugat. Jadi guru ajarkan dulu efek sampingnya gitu ya, kira-kira. Efek samping positif atau negatif, kan gitu. Nah, yang positifnya siapa juga enak, yang negatifnya juga harus didengar. Nah, negatifnya nanti apabila kita tidak makan obat, nah gitu. Atau begitu kita tidak menempatkan cara ini kepada diri kita, maka nanti kita nggak dapat manfaat atau faedah ilmu. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat disayangkan kalau sampai terjadi, dan malah berlama-lama kita menuntutnya jadi sia-sia, nggak dapat manfaatnya. Jadi ibarat kita menanam kelapa untuk diambil sari patinya, namun pati kelapanya, sarinya itu tidak ada. Kan sungguh-sungguh hal yang mengecewakan. Nah, begitulah maksudnya. Ini mesti jangan sampai ini tidak kita amalkan kepada diri kita sendiri. Ya, yang pertama adalah mensucikan hati daripada segala sifat kejahatan dan segala perangai yang ke jalan seperti maksiat batin, yaitu riya, ujub dan takabur dan hasud, dan membaikkan hati dengan bersifat akan sifat yang kepujian seperti ikhlas dan benar dan zuhud dan wara dan tawadu dan lainnya pada sifat kepujian yang lainnya. Artinya begitu sudah benar kita menyatakan diri kita tadi masuk dalam syarat belajar ingin menuntut ilmu, maka proses selanjutnya cuci itu hati. Itu maksudnya kira-kira begitu. Habis beli daging dari pasar mau dimasak, langsung dimasak apa cuci dulu? Cuci dulu. Supaya apa? Supaya bisa layak konsumsi. Kalau tidak, nggak masuk standar.
tidak masuk standar sertifikasi kebersihan atau higienis. Bisa-bisa sakit perut nanti orang, banyak kuman-kuman masuk, kotoran-kotoran daging. Ini bukannya sayur. Sayur pun kadang-kadang kemungkinan besar bisa masuk kotoran-kotoran. Ya. Nah, jadi ini mesti mensucikan hati daripada sifat-sifat kejahatan dan segala perangai ke jalan riya. Nah, jadi menuntut ilmu itu bukan riya, arti minta dipandang sama orang lain. Supaya terpandang pintar maksudnya. Ini kenapa semakin saya masuk kepada bab adab-adab ini semakin dalam. Semakin kelihatan kegagalan-kegagalan para santri-santri yang telah menuntut ilmu sekarang, yang telah lalu, makin nyata kelihatannya, kasihannya itu makin kelihatan. Kenapa guru ya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, orang umpamanya sudah banyak yang mendapatkan manfaat, misalnya sudah banyak mendapatkan ketenangan, sudah banyak selalu muasabah di dalam zikir dan ibadah-ibadah, sudah dia banyak menangis di dalam kesendiriannya ataupun di dalam majelis ilmu. Kok saya belum? Nah gitu ya. Kok saya belum? Padahal kan kita belajar ilmu yang sama, guru yang sama, dijelaskannya yang sama. Sebagian besar sudah mendapatkan faedah itu. Kok kita belum? Nah, di situ artinya ada sesuatu cara kita menghargai ilmu, cara diri kita menghargai ilmu tadi keliru, salah. Jadi batin kita tadi menuju kepada ilmu itu sebab niatnya tuh untuk minta pandang supaya jadi orang pintar. Terus bagaimana? Dapat nggak? Dapat kepintarannya, dapat. Jadi pintarnya dapat. Tetapi faedah kepada untuk menenangkan kehidupannya dan lain sebagainya untuk ke arah menuju ke negeri akhirat itu nggak dapat. Yang selanjut ujub itu merasa diri kita sempurna dari orang lain. Bukan. Ujub itu iya, merasa bangga, sempurna. Artinya kitalah yang, karya kitalah yang paling baik, misal gitu, itu ujub. Atau sayalah yang memang punya kepintaran. Nah, itu ujub, merasa dia bangga dengan dirinya, dengan kepintarannya. Nah, apabila ini ada di dalam diri kita, nggak akan dapat juga manfaat. Jadi kadang-kadang di dalam belajar itu, di dalam menuntut ilmu itu, kadang-kadang bisa jadi besar kemungkinannya kita akan gagal fokus biasanya. Lagi belajar, tuh langsung nunduk, udah hilang dari peredaran. Nah, salah satu sebabnya itu tadi ada perasaan ujub atau maksiat hati. Maka saya bilang di sini kan bukan hanya satu. Maka kita mesti pilih yang satu mana nanti kita kena. Jadi tadi riya, oh saya nggak riya guru, benar-benar saya nggak bagus, berarti kan. Terus ujub, merasa bangga nggak kita? Oh nggak bagus gitu. Terus takabur, merasa takabur. Takabur itu menyombongkan apa yang kita dapati. Ya, juga sama mengarahkan merasa diri lebih baik dari orang lain, tadi takabur. Temannya, saudaranya sombong juga. Cuman beda-beda versi, beda-beda alamat. Ya beda-beda tipis gitu maksudnya. Nah, jadi kalau ada takabur ini tetap nggak dapat manfaat ilmu.
Pelajarannya dapat nggak? Dapat pelajarannya. Kalau sudah duduk mau tetap dapat pelajaran. Ilmu tetap, pengetahuannya tetap dapat. Tapi efek daripada ilmu itu yang nggak didapati. Karena ilmu ini bukan ingin menuntun kita setengah-setengah. Begitu sudah berjalan, terus dia mau jalan terus. Berubah satu tangga, berubah ke tangga selanjutnya, kan gitu. Terus berubah ke tangga selanjutnya, begitu. Ada yang cuman berubah dulu, tangga satu, nggak naik-naik ke tangga dua, nggak naik-naik ke tangga tiga. Demikian pun demikian, ada juga. Nah, terus sudah takabur dan hasud. Nah, hasud itu dengki. Dengki artinya kita punya hati yang jahat, dengki itu. Nggak bisa ngelihat orang lain tuh sukses. Maunya dirinya sendiri yang sukses. Orang lain nggak boleh sukses. Orang lain nggak boleh cantik. Mau dia lah yang cantik. Nah ini termasuk hasud. Di dalam hati itu dengki, maksudnya hasad. Hasud, hasad. Dan mesti membaliknya. Kalau mau bagus mesti dibalik gitu. Dan membaikkan hati itu artinya membalik hal-hal yang maksiat tadi supaya jadi taat di dalam hatinya, yaitu membaikkan hati dengan sifat kepujian. Nah jadi menuntut ilmu dengan sifat kepujian seperti ikhlas. Apa maksud daripada ikhlas di sini? Ikhlas itu artinya bersih, tanpa ada sesuatu yang menodainya perjalanan kita mau menuntut ilmu itu tadi. Bukan karena dipaksa suami, enggak. Dipaksa istri, enggak. Dipaksa orang tua, enggak. Jadi memang betul-betul bersih maksud ikhlas itu. Ataupun sebab ada masalah, bisa. Jadi kalau selama hidup kita ini nggak bermasalah, maka kita nggak mau jadi menuntut ilmu. Ya nggak juga begitu, ya. Mungkin sababiyah bisa disajak, disuruh suami, istri, orang tua dan lain sebagainya sebagai sababiyah. Setelah itu begitu kita tahu apa fungsi, tujuan dan segala macam tentang ilmu ini, maka rubah. Maka saya bilang tadi rubah, baikkan. Tadi kan negatif, maka rubah jadi positif, baikkan tujuannya tadi, niatnya tadi. Jangan sampai salah lagi. Ya. Dan ikhlas dan benar. Jadi bersih karena Allah. Maksud niat ikhlas itu bersih karena Allah. Dan benar, benar itu di dalam menuju kepada untuk menuntut ilmu itu caranya mesti benar. Nah, salah satunya yang sudah kita ketahui kan belajar dengan berguru. Nah itu cara yang benar. Dan zuhud dan wara. Zuhud ini dan wara kira-kira kurang lebih hampir sama, yaitu hatinya tadi itu sudah tidak terlalu senang lagi dengan keduniawian, kegemerlapan emas, intan dan perak dan berlian dan lain sebagainya. Tapi kalau dikasih orang mau nggak? Ya mau lah. Cuman dia nggak begitu senang lagi. Ada orang yang disebut cinta dengan duit. Oh saya nggak cinta dengan duit. Nah orang yang nggak cinta dengan duit ini bukan dia nggak butuh duit, ingat. Jadi dia tetap butuh dengan duit, tapi ada tapinya. Begitu dia nggak ada duit, nggak apa-apa. Berarti dia tidak cinta dengan duit. Cinta dengan anak.
Berarti bagaimana disebut kita cinta dengan anak? Kelihatannya apabila mereka itu tidak hadir di hadapan kita untuk beberapa hari, beberapa saat, maka kita kebingungan, selalu mencarinya dan lain sebagainya. Nah, itu cinta, ya, sayang maksudnya, gitu ya. Nah, gambaran tentang cinta dan sayang tadi itu seperti itu. Kita akan pusing, kebingungan, gitu maksudnya kalau nggak ada anak, gitu kan? Nah, begitu juga nggak ada suami. Kita cinta kepada suami. Kalau nggak ada suami, wah maka kita akan gelisah, bingung, campur-campur semuanya, nggak jadi jelas lagi. Padahal kan baru sehari, 2 hari ditinggal untuk pergi mencari nafkah. Bukan maksudnya pergi beneran, bukan. Tapi kita udah, waduh, jantungnya udah nggak keruan, berdetak, berketakutan terus. Jangan-jangan suamiku nih begini, itu saking sayangnya. Repot, makanya kalau kita tuh cintanya tuh terlalu sudah sampai ke situ, kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Iya. Jangan-jangan nanti dia gitu. Kasihan nggak begitu? Tidur nggak nyaman, makan nggak nyaman, semua jadi nggak nyaman. Nah, ini kalau cinta. Jadi yang dimaksud dengan orang yang zuhud dan waro ini, dia tidak cinta dengan dunia tadi, tapi dia perlu, dia butuh anak, istri, suami, butuh dalam rangka untuk melangsungkan perjalanan hidup. Nah, ini tolong jangan sampai salah. Pemahaman-pemahaman ini begitu bicara disebut tidak senang dengan dunia atau tidak mau hubur dunia, nanti nggak mau lagi lah guru, ini kayaknya lain arah bicaranya tuh. Ini pernah terjadi di rekan selama satu sepelajaran sama saya dulu. Waktu semasa saya masih belajar, tiba-tiba rekan sama tolabah ngomong, wah kayaknya lain ya kita nih arahnya, guru nih ngomongnya. Dia kan mendengar guru ngomong gitu. Nah, terus dia punya alibi pandangan sendiri. Wah kayaknya lain arahnya nih. Ini guru nih kayaknya mau ngajak kita kemana gitu. Nah, dengan terpikir begitu tadi, sudah akhirnya sampai sekarang nggak bisa belajar lagi dia. Nggak bisa menuntut ilmu lagi, nggak bisa ketemu sama guru lagi. Nah, saya pada saat itu modalnya sih sebetulnya nggak pinter, cuman ianya yakin aja. Yakin ini guru pas aku belajar ini guru ingin membimbing ke jalan Allah. Udah itu aja. Pinter, ngerti, paham, aduh enggak. Dulu saya sangat bodoh juga lah, nggak ada pinter-pinternya kok. Benar, saya terus terang. Malah kadang-kadang guru kalau ngomong, kalau lagi belajar saya tuh, mana kepalanya katanya, nah kepalanya udah hilang, udah nggak bisa dengar lagi, udah ketiduran katanya gitu. Oh, itu. Nah, saya termasuk yang sedemikian itu. Ya, jadi mesti benar zuhud dan waro dan tawadu. Nah, tawadu itu rendah hati, ya, dan lainnya daripada sifat kepujian. Jadi apabila kita sudah menuntut ilmu itu, dalam perjalanannya itu mesti rendah hati. Ketemu sama talabah, ketemu sama orang lain, mentang-mentang lagi nuntut ilmu, dapat fadilah-fadilahnya, baca-baca, ngelihat orang udah kayak ngelihat semuanya pada maksiat aja ngelihatnya.
semuanya udah kayak kecil aja, jangan gitu ya, nggak boleh. Jadi malah kita mesti kalau bisa nih merendahkan diri daripada orang yang berbuat maksiat sekalipun, dari orang kafir sekalipun merendahkan diri nggak apa-apa. Artinya jangan sampai timbul kesombongan. Nah, sombong itu tadi merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu sombong, sekalipun kepada orang kafir sekalipun ya. Jadi intinya tidak ada alasannya untuk sombong. Enggak, jangan nanya jikalau kalau enggak. Jadi sombong tuh merasa diri lebih baik dari orang itu, alasan apapun nggak ada yang kena sudah ya. Jadi sami'na wa ta'na, dengar dan taati aja. Kalau bahasa sombong ini jangan dipakai lagi, jangan diikuti lagi ya. Nah, cuman yang mesti saya perjelas lagi, biasanya di dalam rumah tangga antara suami dan istri ini bisa terpancing, bisa terpercik, terbangkitkan bentuk kesombongan nih. Ya enggak ya? Ada yang ngerasain enggak kira-kira? Jadi seorang suami yang begitu merasa begitu kira-kira, dia lebih pintar, lebih baik dan lain sebagainya, maka dia berusaha untuk timbul sifat sombong tadi. Mungkin sebab dari kepintarannya, dari hartanya yang banyak, dari pemahamannya, dan nah sebaliknya istri pun demikian. Suaminya mungkin maaf nggak bisa ngaji misal, dia ngajinya pinter gitu. Nah begitu dia ngaji pinter, itu dia meremehkan suaminya, artinya kan sombong. Dia merasa dia lebih baik dari suaminya, malah dia lebih banyak hafaz Quran, hadis misalnya. Suaminya bodoh-bodoh hafaz Quran, ngerti Quran aja enggak gitu. Nah dia merasa ini enggak boleh. Ini di dalam kita mau menuntut ilmu, kalau ada itu tadi yang kotor maksiat seperti itu, jangan harap kita mau dapat faedahnya. Jadi terpaksa nih, umpamanya duduk di sini nih belajar, jangan harap dapat faedahnya. Ya. Nah, ilmu ini begitu kita perdapati, gunanya sekali lagi saya berikan penjelasan untuk mengisi makanan atau vitamin buat rohani kita, buat ruh. Karena ruh kita kan sekarang masih ada, masih di dalam tubuh, artinya kita masih hidup. Maka begitu kita masih hidup tadi, di situ berlaku hukum-hukum dan peraturan Allah. Nah, menuntut ilmu adalah peraturan, kewajiban. Nah, begitu ada kewajiban tadi, maka kita mesti menjalaninya. Nah, itu tadi, apabila kita langgar hal-hal yang tadi, maka kita nggak akan bisa jadi penuntut ilmu pada hakikatnya. Cuman, enggak saya gini-gini tapi tetap aja saya masih bisa belajar, saya masih bisa sholat, saya masih bisa ngaji, malah bersedekah, malah makin taat gitu. Padahal saya nggak ngamalkan gini. Padahal saya nggak ada tawadu itu sama orang, maka kadang-kadang saya gitu misalnya mengecilkan, dan itu kadang-kadang saya lakukan kok. Tapi saya masih jadi, saya sholat makin rajin gitu, zikir makin rajin, akan begitu. Guru nih kayaknya nggak tepat nih ngomong begini. Hati-hati, perkara kita melakukan kesalahan dan kita jadi makin rajin ibadah, itu namanya bukan berkah di dalam ibadah kita, tetapi namanya istijrot. Namanya sesuatu perkara
yang dilanjurkan, yang diulur, istilah istijrot gitu. Ulur terus, istijrot namanya. Jadi tolong pahami ya, ini kaidah-kaidah seperti ini. Jadi jawabannya sudah jelas, itu namanya bukan berkah di dalam ibadahnya. Karena orang yang mendapati berkah di dalam dia menuntut ilmu, dalam dia beribadah, maka dia menjadi baik akhlaknya, bukan jadi makin sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti mengosongkan hati daripada masagul dengan anak dan istri. Masagul itu apa sih? Urusan. Mesti dikosongkan. Arti kosong di sini, pas mau nuntut ilmunya tuh mesti kesampingkan dulu. Kalau sekarang nih mau pergi belajar nuntut ilmu, ada anak merengek-rengek, istri merengek-rengek, suami pun demikian umpamanya menghambat-hambat, nggak bisa. Nah, kalau tidak kita tepikan urusan itu, kita akan terbawa. Paling-paling WA, Ustadz ya, maaf Ustadz ini. Gitu paling-paling. Mesti kesampingkan. Itu maksud kosongkan tuh gitu. Bukan kosongkan tuh suruh buang, bukan. Ini nanti, waduh Ustadz nih kok ngajarin suami saya gini. Enggak, bukan gitu ibu-ibu, jangan takut ya. Suaminya disuruh ajarin sayang kok, bukan disuruh benci istri. Gimana sih? Nah, Rasul sayang nggak sama istrinya? Sayang. Nggak ada Rasul ngajarin supaya benci istri. Kok tiba-tiba guru dapat fitnah ngajarin suaminya jadi jahat sama istri, gimana sih? Nah, tapi Rasul tegas kepada istri-istrinya. Itu. Walaupun beliau sayang, tapi tegas. Ya, itu. Jadi mesti mengosongkan, ini yang kedua, ya. Mengosongkan hati daripada urusan anak dan istri, dan daripada jual dan beli, dan daripada segala yang membimbangkan akan hati, supaya selesai menuntut ilmu. Nah, jadi pas begitu mau belajar menuntut ilmu, pada saat waktu jamnya, kesampingkan dulu ya perkara tentang jual beli, bisnis maksudnya. Anak istri tadi, ini ayah mau pergi belajar menuntut ilmu, ini kebutuhan mutlak bagi ayah, karena ayah sudah terpikir ya, waktu mati nggak tahu, gitu, jadi mesti diberitahu. Nah, tolong bantu suamimu ini, tolong bantu ayahmu ini, kan gitu. Jangan bikin masalah, tenang-tenang ya di rumah, kan gitu. Tolong bantu ayah. Ini enggak, pas mau berangkat, botol aqua mental melayang kemana-mana. Waduh. Dan itu pernah terjadi. Guru ngomong ini bukan yang enggak ada terjadi, pernah terjadi di negeri antah berantah. Itu maka diberitahu dulu ya, jangan kayak gitu. Dukung istri, suami, anak untuk berbuat taat kepada Allah, bantu, jangan bantu melorotin doang ya. Tolong pahami sekali lagi ya. Dan dari segala yang membimbangkan, jadi yang kira-kira bakal bikin bimbang, memang nggak rusuh, memang nggak ngamuk-ngamuk, tapi cemberut, tapi masep. Pening nggak pala? Mau berangkat, wahai istriku, saya mau berangkat dulu, mau pergi belajar nuntut ilmu. Mukanya minta ampun, masep, lebih dari jeruk kunci.
berat rasa hati tadi, bimbang jadi suami tadi. Ah, itu yang membimbangkan, ya. Ini kalau nggak dua-duanya belajar nggak ngerti, nanti repot urusannya. Nah kalau udah begini kan udah tahu, itu maksudnya, ya. Sudah, itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan membesarkan akan dia. Jadi orang yang mau menuntut ilmu itu secara pribadinya kepada ilmu itu mesti menundukkan dirinya kepada ilmu. Dan mesti membesarkan, mesti takzim kepada ilmu yang mau kita pelajari. Apa sih ini ilmu kita pelajari, umpamanya tauhid misalnya. Nah, kita mesti betul-betul takzim, menyanjung ilmu yang mau kita pelajari. Artinya di dalam mindset kita, ilmu itu tuh posisinya harus nah begitu tuh di atas. Jangan udah belum apa-apa ilmu itu posisinya sudah di bawah dalam pandangan ini. Nggak bakal naik, ya, ilmu yang kita pelajari itu nggak bakal naik. Ini sudah sangat-sangat teruji, maksudnya di mana-mana, di para santri-santri yang sudah dia mengecilkan ilmunya, nggak dapat dia manfaat ilmunya. Nah mestinya kita taruh dia itu, mesti kita sanjung, mesti kita takzim. Wah, ilmu ini memang luar biasa. Nah artinya dia sudah berada di tempat yang tinggi, ilmu itu bahkan mudah-mudahan bisa turun masuk ke dalam diri kita. Nggak ada air yang mengalir dari bawah ke atas kecuali disanyo, sedot. Kalau mengalir dengan alamiah nggak ada ceritanya. Air bisa naik sendiri, ngalir dari bawah ke atas, kecuali pakai mesin pompa sanyo. Jangan nanti, wah bisa aja Ustaz, nah, jangan berkelit begitu. Karena ilmu ini nggak bisa kita kelat-kelit begitu, ya. Jangan berkelit di dalam hal ini. Jangan membesarkan diri. Nah, jangan sombong kita dalam menuntut ilmu tadi. Menyombongkan diri, membesarkan diri maksudnya. Ah, saya udah mengkitab begini. Udah selesai saya nuntut begini. Ah, itu namanya membesarkan diri. Dan menghinakan akan dia atas sesuatu ilmu yang didatangkan oleh gurunya itu. Ah, itu tadi. Ya, cuman begini doang. Ah, gitu. Contoh kayak misalnya pada Ban Hidup kemarin kan. Masa capek-capek saya datang menuntut ilmu jauh-jauh dari Sungai Liat umpamanya, dari negeri mana. Cuman datang diajar pedoman hidup. Dengar orang bodoh, orang pinter. Wah, ini. Nah, itu namanya mengecilkan. Kalau itu terjadi, jangan harap kita dapat manfaat ilmu, ya. Ya. Menghilangkan, membesarkan diri dan menghilangkan akan dia atas suatu ilmu yang didatangkan oleh gurunya itu, yakni dengan mengatakan di dalam hatinya ilmu ini kecil atau kitab ini kecil karena aku telah banyak pengajianku. Maksudnya telah selesai aku mengkaji dan membaca kitab ini, mengkaji-kaji kitab ini di berbagai pengajian, maksudnya sudah selesai. Nah, gitu ya. Dan hanya saja seyogyanya murid itu menerima barang yang diajarkan oleh gurunya itu dan yang disuruh oleh gurunya itu, dan jangan menyangkali akan gurunya dan jangan memerintahkan akan gurunya itu kepada sesuatu yang hendak dibacanya atau kitab yang hendak dibaca.
Contoh, guru, tolong ajarin kami ini aja guru. Ah, itu memerintahkan akan gurunya, itu sudah jatuh adabnya. Loh, jadi kami nggak boleh. Bukan nggak boleh, guru sudah punya standarnya, sudah punya kurikulumnya. Itu kalau guru yang benar. Namun di berbagai tempat terkadang saya juga bingung, kadang-kadang separohnya. Bagaimana murid mau diberikan ilmu yang benar sistematikanya? Lah kadang-kadang gurunya nanya mau belajar apa hari ini. Lah nanyanya sama murid begitu. Hari ini mau bahas apa? Nah berarti guru nggak ngerti sebenarnya apa sih murid ini mau dikasih apa gitu. Kok dokter umpamanya nanya, udah sakit kan, mau makan obat apa? Masuk akal nggak kira-kira? Sakit jantung, nanya semua pasiennya, mau makan obat apa kira-kira? Nah, kan bingung jadinya pasien jawabnya. Itu maksudnya. Nah, ilmu ini kan obat rohani. Nah, jadi apa yang didatangkan oleh dokter itu diberi, udah terima berapa kali sehari dok minumnya, kan gitu. Bukan dokternya malah yang nanya sama muridnya, makan obat apa? Ya ngapain dokter belajar kalau nanya sama murid, sama pasiennya? Nah, ini nggak masuk akal, ya. Jadi kalau dikasih tahu guru, ini, ingat ini, udah jangan banyak ragu lagi, laksanakan. Nah, terus jadi pertanyaan ya, gimana Ustaz kalau nggak saya laksanain? Ya, nggak mau nanya ya, nggak mau nanya gitu. Kalau tidak dilaksanakan itu tadi, kita sulit sembuh rohani kita. Kalau seandainya ada yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, ada bisikan-bisikan jin dan setan yang selalu menghembus-hembus ke dalam dada kita dan pikiran, sulit sembuh. Pertanyaannya, mau sakit terus apa mau sembuh? Huh? Nah, kalau memang mau sembuh, minum obat, patuhi, maksudnya gitu, jangan bantah. Ya, nah, menerima apa yang diajarkan oleh gurunya itu, dan disuruh oleh gurunya itu, dan jangan menyangkali akan gurunya, jangan disangkali. Jadi kalau guru umpamanya menyuruh A, udah. Nah, bagaimana kalau kita nggak sanggup? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nggak mau nanya. Nah, itulah. Sekalipun murid nggak mau nanya, guru ngajarin nanya. Itu ada di dalam kitab. Jadi syarat seorang guru ada. Guru mesti membenarkan pertanyaan murid yang jahil. Terkadang belum mau nanya, disuruh nanya. Nanyanya diajari nanya lagi. Misalnya Bang Andi, ini besok hafal, tapi saya nggak bisa ngapal guru. Nah, kalau nggak bisa ngapal, jangan ngatur gurunya. Guru, saya begini. Itu tidak beradab. Ingat, saya akan berusaha membaca untuk menghafal, guru. Doakan saya. Tapi untuk hasilnya, mudah-mudahan. Kalaupun nggak dapat satu kalimat, setengah kalimat ya guru. Nggak dapat sekalimat, seperempat kalimat. Nggak dapat seperempat, satu kata. Ini yang saya hafal, guru.
Itu sudah lebih baik daripada mengajar gurunya. Guru, udah, saya tidak mau, bukan begitu, saya tipikal saya guru, awas itu tidak beradab itu. Nah, itu salah satu, ya. Jangan sampai demikian, ya. Oke. Jangan memerintahkan akan gurunya itu maksudnya. Ini memerintah guru. Guru juga nggak kayak gitulah, mesti begini-begini, guru itu memerintah. Itu maksudnya. Memerintahkan kepada suatu ilmu yang hendak dibacanya atau kitab yang hendak dibacanya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa memelihara akan daripada mendengarkan ilmu yang kebanyakan ulama yang menyalahi di dalamnya. Karena yang demikian itu membawa kepada dahsyat dan heran, dan yang demikian itu tidak akan menghasilkan faedah ilmu. Apa sih maksudnya memelihara daripada mendengarkan ilmu kebanyakan ulama bersalahan? Jadi mesti memelihara ilmu yang didengarnya itu, umpama begini, kita mesti wajib belajar ilmu perdoain, umpama gitu kan. Bertebaran di luar, udah nggak gitu-gitu amat. Yang penting kamu ngaji, kamu sholat, kan gitu. Kamu jaga hati, gitu, jangan ngatain orang, gitu kan, jangan ngurus urusan orang, udah selamat kok. Jadi jangan terlalu ribet-ribet lah agama, pakai menuntut datang malam-malam begini, capek-capek, mana badan sakit-sakit lagi, mana kepala lagi pening lagi, mesti dipaksa datang nuntut ilmu begini loh. Nah gitu ya. Nah ini, jadi mesti memelihara daripada mendengarkan ilmu yang bersalahan. Nah secara jumhur ulama, kebanyakannya sudah jelas menuntut ilmu itu wajib, dan yang diwajibkan itu ini, dan ini misalnya. Dia dengar entah dari ulama, mana nggak tahu, untuk YouTube misalnya. Benarkah judulnya ditegaskan lagi, judul YouTube-nya, benarkah ilmu tauhid itu wajib? Keluar dari ulama yang menyalahi tadi, nggak apa-apa, apalagi belajar sifat berpuluh usuluddin umpamanya. Nggak ada itu kata ulama itu, kata guru itu, kata ustadz itu maksudnya. Nah jadi ragu, wah ragu jadi dia. Karena yang demikian itu membawa kepada dahsyat dan heran di kitab tuh. Jadi bingung maksudnya. Wah benar nggak ya? Ini guru ini bilang begini, wajib fardu ain gitu kan? Nah, apakah cuman guru ini yang mengatakan begitu misalnya gitu? Cari di Google, kata kuncinya di press ke situ. Nah ini tolong mesti dijaga maksudnya tadi, daripada mendengarkan pendapat-pendapat yang demikian. Kalau enggak bisa ragu-ragu nanti, ya. Ya mesti fokus lah intinya begitu, jangan ini. Terus kelima, bahwa jangan meninggalkan daripada menuntut segala ilmu yang dipuji oleh syara, yaitu jika berkehendak ia mahir kepada ilmu. Tetapi kemudian daripada selesai ia daripada menuntut ilmu yang fardu ain yang memberi manfaat. Nah jadi itu maksudnya, bahwa jangan sampai dia meninggalkan bentuk-bentuk ilmu yang dipuji oleh syara. Yang dipuji syara itu jelas ilmu yang kedudukannya paling tinggi hukumnya, yaitu ilmu fardu ain. Sholat yang paling utama yaitu sholat yang fardu. Itu maksudnya itu.
begitu ada amalan sholat yang fardu, amal maksudnya perbuatan, berarti ada ilmu yang mengiringinya juga dalam keadaan fardu. Kita kan nggak kepikiran sampai itu ya, nggak kepikiran sampai mesti begitu menelusuri tentang ilmu dan amal. Yang kita ketahui asal sudah sholat, sudah nggak terlalu ribet-ribet amat mau agama itu. Nah itu ya. Nah jadi jangan sampai meninggalkan daripada menuntut segala ilmu yang dipuji syarat, jangan sampai kita tinggalkan. Di dalam hati itu maksudnya mesti benar-benar bersih kekeh gitu maksudnya. Apa sih bersih kekeh? Bersungguh-sungguh. Ini enggak, yang bersungguh-sungguhnya yang lain, yang bersih kekehnya yang lain. Nuntut jalan-jalan mesti setiap bulan, setiap minggu, setiap apa gitu. Bersih kekeh bener itu, padahal nggak jalan-jalan juga sekali-sekali nggak apa-apa lah, ya kan gitu, nggak wajib kan. Nah menuntut ilmu yang wajib nggak sih kekeh gitu maksudnya, nggak sungguh-sungguh. Paham maksudnya? Jadi ini mesti bisa membedakan ya. Ini pemahaman-pemahaman maksudnya, supaya kita jadi sadar dan paham akan kedudukan-kedudukannya. Nah yang keenam, nah hendaklah ia bersungguh-sungguh menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Nah apa juga ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat? Jelas ilmunya ilmu fardu ain. Nah, apa juga ilmu yang fardu ain itu? Nah nanti kita akan masuk kepada babnya, pada poin babnya. Ini sekarang tahu ilmu yang fardu ain aja udah cukup sekali sekarang ya. Nah ketujuh, seyogyanya bahwa adalah qasad, sebagusnya, selayaknya bahwa qasad itu menyengajakan, menyungguhkan orang yang belajar itu semata-mata karena Allah di dalam hatinya nih. Ya, terlepas mau di depan guru, mau di belakang guru, mau lagi tidur, mau lagi apa ya. Jadi mesti menyungguhkan orang yang belajar itu semata-mata karena Allah Ta'ala, karena menjunjung tinggi tita Allah, dan karena negeri akhirat. Dan karena ingin membaiki zahirnya itu dengan ibadah kepada Allah, dan menyucikan daripada sifat kecelaan serta hadir hati kepada Allah Ta'ala. Nah jadi dia mesti menyungguhkan, menyengajakan belajar itu semata-mata karena Allah. Nah untuk karena dia sadar karena Allah, kan mesti dijelasin guru bagaimana maksud dia semata-mata karena Allah. Sulit kita mau karena Allah tuh, atau yang disebut lillah. Kalau dalam salat itu kan gitu, inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Maksudnya itu lillah tuh karena Allah. Nah karena Allah Ta'ala, karena menjunjung titah itu perintah. Jadi aku datang nih ke sini bukan atas dasar siapa-siapa, atas dasar ini adalah perintah dari Allah. Nah itulah yang disebut takwa. Nah kalau kita bertakwa, yuwaswisu fi sudurinas tadi mulai kepanasan, bisikan-bisikan tadi mulai kebelenger. Jadi kita caranya mengusir mereka nggak bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim main awa-awa aja. Maksudnya ngerti?
Jadi mesti mengerti, mesti jelas itu maksudnya. Maka kita berzikir itu nggak bisa astagfirullah, 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 la ilaha illallah. Nggak bisa gitu-gitu juga serta merta langsung hatinya bersih, nggak bisa, bukan begitu. Jadi dia beramal tadi, berzikir, istighfar tadi mesti ngerti gitu, mesti ada ilmunya. Kenapa sih aku mesti istighfar ini? Istighfar kan minta ampun. Emangnya nggak minta ampun kan nggak kenapa-kenapa, kan aku nggak ngapa-ngapain misalnya gitu, kan cuman di rumah aja tidur-tiduran. Nggak begitu ya. Nah jadi ini jelas bahwasannya adab kepada dirinya tadi yang ini 7 perkara mesti duduk di dalam hati kita. Nah selanjutnya nanti adapun orang yang belajar itu, adab orang yang belajar itu serta atau kepada guru yang mengajarkannya, akan dia beberapa perkara disebutkan oleh Imam Ghazali juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah, 11 perkara, dan termuat di dalam kitab Syekh Abdul Somad di dalam kitabnya. Masih bisa terus atau udah berat? Masih bimbunya? Masih bisa. Ini ada 11 perkara. Ini tadi 7. Nah sekarang ini yang kepada guru. Yang tadi itu kepada dirinya sendiri. Artinya di belakang guru, di depan guru, mau di mana-mana, yang 7 tadi tetap melekat terus. Mesti melekat terus, nggak bisa enggak ya. Baik, nah, kita masuk kepada adab orang yang belajar ilmu itu serta guru, maksudnya kepada di hadapan guru. Yang pertama, apabila dia bertemu atau disebut di kitab ini berdapat. Nih ya, namanya kitab dahulu bahasanya begitu, berdapat, berhadapan, bertemu, maksud berdapat dengan gurunya, hendaklah mendahulukan memberikan salam. Jadi ini guru datang, dia diem ngarep, mentang-mentang guru datang, kok guru nggak ucap salam, misalnya gitu. Kalaulah sampai guru memberikan salam terlebih dahulu, ini berarti muridnya tidak beradab. Nah ini beda. Jadi keadaan-keadaan kita sesama santri, sesama tolabah, sesama kawan-kawan yang lain misalnya, walaupun sesama tolabah, ya kan kita datang kan kita mestinya mengucap salam dulu kan. Tetapi kepada guru jadi berbeda. Di hadapan guru berbeda. Oke. Nah, yang kedua bahwa jangan membanyakkan berkata-kata di hadapan guru itu. Jadi apabila guru ada di hadapannya, jangan membanyakkan kata-kata. Terkecuali kalau memang gurunya itu mengajaknya berbicara. Yang ketiga bahwa jangan ia berkata dengan barang yang tiada ditanya oleh gurunya. Nah, baru nanti dia bisa ngomong kalau sudah ditanya. Dari mana, mau kemana umpamanya. Atau ditanya guru tentang ilmu. Coba misalnya syarat belajarnya misalnya ada berapa perkara. Nah baru guru nanya. Nah baru dia jawab. Nenda. Gurunya yang dikasih tahu, iya gurunya, syarat belajar itu begini, ngejelasin ke gurunya, ditanya enggak, emang mau ngajar guru? Huh? Itu enggak ada adab namanya ya. Yang keempat bahwa jangan ia bertanya akan gurunya itu, melainkan kemudian daripada meminta izin daripada gurunya itu.
Yang kelima, bahwa jangan ia menyangkali akan perkataan guru itu dengan sebuah kata si fulan, menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Jadi begitu guru menjelaskan tentang sesuatu, maka dia menyangkali dengan sebuah umpama kata. Kalau kata anu nggak begitu guru, nah, kata si fulan, anu itu si fulan, atau kata guru anu begini, nah itu nggak boleh, nggak beradab. Nah kalau mau bertanya tentang kebingungan, nggak begitu caranya. Tolong guru jelaskan. Ada yang pernah terbaca dan sehingga membuat saya bingung, misalnya gitu. Tolong ini maksudnya apa, gitu kan? Beda. Ya, jadi adab itu mesti kepada cara-cara yang bijak, yang baik. Jangan langsung ngomong, enggak itu menurut ini begini-begini guru. Wah, guru mau diajarin ya. Padahal dia dapatnya bukan belajar, baru katanya-katanya. Yang keenam, bahwa jangan ia memberi isyarat akan gurunya itu dengan menyalahi akan bicara gurunya itu. Sama dengan si kode memberi isyarat gitu. Pakai peribahasa misalnya. Ya, pingin menyangkal guru tadi pakai peribahasa misalnya. Umpama guru, jelas ya, jaka sembung bawa kolok, nah misalnya seperti itu. Ini kan betul-betul pengen ngasih tahu ke gurunya, itu guru ngejelasinnya nggak enak gitu maksudnya. Jadi pakai peribahasa, jaka sembung bawa kolok ya guru ya. Nah itu artinya dia memberi isyarat dengan menyalahi akan bicara gurunya itu. Maka menyangka ia terlebih benar daripada gurunya itu, atau lebih tahu dari gurunya itu, maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya dan lagi kurang berkah. Dan yang ketujuh, bahwa jangan berbisik-bisik dengan yang sama-sama duduk di hadapannya. Nggak boleh ya, berbisik, jangan. Adabnya kurang atau jatuh, maka cuman sebab sedikit saja, jadi nggak berkah, kan sayang ya. Terus jangan berpaling ke kiri dan ke kanan, jangan berpaling kiri dan ke kanan pada gurunya itu. Hendaklah ia duduk tertunduk lagi beradab seolah-olah ia dalam sholat. Nah, jadi memandang guru itu normal, tapi di sini disuruh menunduk. Ini seolah-olah, kan dengar nggak tadi? Seolah-olah. Jadi maksud menunduk tuh hatinya. Sekalipun ingin memandang tadi kan, itu kan lebih baik daripada sholat atau beribadah. Memandang wajah guru, sang orang berilmu, itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Nah itu maksudnya adalah dengan yang disebut menundukkan ini tadi, maksudnya sopong tadi, tundukkan hatimu gitu. Yang kesembilan, bahwa jangan ia memperbanyak pertanyaan akan gurunya tatkala gurunya sedang segan berkata-kata atau tatkala lelah. Jangan diserang atau ditimpali dengan pertanyaan-pertanyaan ya.
kalau guru lanjuti. Yang ke-10, apabila berdiri gurunya itu atau ia baru datang kepada murid itu, maka hendaklah ia berdiri pula. Jadi kalau guru berdiri atau ia baru datang kepada murid itu, maka hendaklah ia berdiri. Karena mentakzimkan akan gurunya itu, dan jangan diikut pada ketika bangkit. Pas begitu gurunya bangkit, langsung bangkit dia, jangan diikuti. Nanti setelah sekian detik, nah, baru kita mulai menyusulnya. Dan jangan diikut pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan. Nah, jangan sudahlah selesai mengajar umpamanya, pas sekali mau bangkit masih diserang pertanyaan. Nah, ini kurang ada. Yang ke-11, jangan jahat sangka akan gurunya itu atau dengan gurunya itu daripada segala perbuatan zahirnya, menyalahi iktikadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau adatnya. Nah, itulah 11 perkara tadi. Ini jangan jahat sangka, umpamanya ngelihat guru yang kayaknya nggak enak depan matanya gitu, langsung timbul buruk sangka. Guru ngomong keras sedikit, boh guru ini kasar bener misal. Jangan jahat sangka. Karena guru pas mengeraskan itu ada sesuatu maksud dan tujuan. Bukan nggak ada maksudnya. Guru juga pada dasarnya malas banyak bicara, terus terang aja. Malas betul. Saya bilang malas betul. Nah, jadi 11 perkara itu yang kepada gurunya atau di hadapan gurunya. Ya, paham sudah? Nah, ini pun perlu saya sampaikan. Kabar negatif daripadanya. Itu kan tadi teknis-teknis. Nah, kalau diamalkan, diikuti artinya apa yang dinasihati dalam kitab ini, nah itu kan bentuknya timbul keberkahan. Kita tadi yang jadi berat, yang jadi ini itu, kok jadi ringan gitu kira-kira ya. Nah, negatifnya 5 perkara yang akan diperdapati bila melanggar adab-adab tadi, atau di dalam bahasa kitab ini adalah menghamba sahayakan seorang guru. Pertama, akan ditarik keberkahan ilmunya, itu yang akan kita dapati. Jadi sekalipun dia hafal kelotok sampai ke ujung rambut, bukannya di kepala lagi, sampai ujung rambutnya dia ngapal kelotok. Emang rambutan kali ngelotok ya, bukan ya. Saking mengkiaskan. Tetapi kalau dia menghamba sahayakan seorang guru tadi, maka dia tidak dapat berkah daripada ilmu, maka ditarik. Yang kedua, setelah ditarik keberkahannya, otomatis setan yang tadi udah kabur datang lagi. Datang lagi, membisikkan lagi, yuwaswisufi lagi, suduridnas minal jin nati wan nas. Membisikkan lagi ke dada-dada. Maka sombong mudah terdampak kepada kita pada saat sudah terlanggar atau keberkahan dan kita. Yang ketiga, akan dilepaskan apa yang didapati. Sudah kita dapat kenikmatan zikir, kenikmatan sholat, jadi mengerti dan lain sebagainya, maka akan dilepaskan apa yang didapatinya.
Sudah ada nih ilmunya umpamanya. Aneh ya, dia bisa terlepas. Ya, itu. Yang selanjutnya, 4, tiada mendapatkan syafaat dari guru. Oh ternyata guru juga ada syafaat ya, ada. Dari guru terus ke guru lagi, ke guru-gurunya lagi terus. Itu ada syafaat namanya. Apa sih syafaat itu? Bantuan. Ya, betul lah. Diberikan syafaat, mengharapkan syafaat Rasul, mengharapkan bantuan. Nah begitu juga guru. Apa yang diajarkannya itu salah, dia dulu ya nanti akan disiksa. Nah itu. Terus yang terakhir adalah akan menjadi orang yang merugi dunia akhirat. Nah inilah semua daripada perjalanan adab atau bab adab menuntut ilmu. Camkan baik-baik dan mesti persiapkan diri untuk ini, untuk menjalankan, mengamalkan adab-adab ini. Apabila tidak, maka yang kita tuntut tadi, yang kita pelajari tadi hanya bentuk zahirnya saja. Nah itulah yang dapat saya sampaikan tentang bab adab belajar yang 11 perkara kepada gurunya dan 7 perkara kepada adab kepada dirinya sendiri. Pahami sekali lagi dan mudah-mudahan berkah di dalam menyampaikannya. Usikum manafsiyari taqwallah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah kawasana bismillah wa bil hadi rasulillah. Salat yujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Salim wa barik alaihi. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.